Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rubero dimanapun Anda berada. Saat ini di podcast Rubero kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial, sangat luar biasa. Beliau adalah orang nomor 1 di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bengkulu, Bapak Ervan. Selamat siang Bapak. Ya. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, syukur sehat-sehat Pak Karutan. Alhamdulillah Pak ya. Terima kasih Bapak atas berkenan waktunya hadir di podcast Rubero Bapak. Ya. Dan dari sekian waktu, sekian lama berlalu, akhirnya Bapak hadir juga di podcast kami Pak. Suatu kehormatan buat kami Pak. Suatu kehormatan buat kami Rutan Bengkulu, Bapak Kakanwil dapat hadir di podcast Rubero. Sobat-sobat Rubero sekalian, kalau kita berbicara tentang pengalaman, tentunya Bapak Kakanwil ini bukan lagi punya segudang pengalaman, Pak. Ya. Tapi bergudang-gudang pengalamannya, Pak ya. Karena beliau sudah mengabdi kepada negara ini lebih kurang hampir 30 tahun lebih, Pak ya. Ya. 30 tahun lebih. Luar biasa saudara-saudara sekalian, jadi pengalaman beliau sangat sudah tidak bisa kita hitung lagi dengan sekian waktu beliau sudah mengabdi pada negara. Mohon izin Bapak, coba diceritakan Bapak, bagaimana pengalaman Bapak selama dari pengangkatan sampai dengan saat ini sampai menjadi kepala kantor wilayah. Baik, terima kasih Pak Karutan. Suatu kehormatan bagi saya dapat hadir di podcast Rubero ini yang luar biasa. Kalau bicara tentang pengalaman, memang saya masuk Kementerian Hukum dan HAM, kalau dulu Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman. Ya. Tahun 1992 Maret saya masuk dengan menggunakan ijazah S1. Penempatan awal saya di seksi penyuluhan hukum. Di seksi penyuluhan hukum ada satu hal yang sampai saat ini masih saya ingat dan mudah-mudahan ini menjadi contoh dan tauladan bagi adik-adik semua. Pada saat kami para CPNS dikumpulkan oleh Pak Kakanwil di ruang aula kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, itu ada terpampang foto-foto Kakanwil dari masa ke masa. Dari masa ke masa, Pak, luar biasa. Sehingga pada saat itu saya terpaku ke Kakanwil yang terakhir, Bapak orang Batu Raja itu, Pak Kodri Alam Sahbur. Kemudian saya berkata dalam hati, insya Allah suatu saat ada foto saya di sana. Wah, luar biasa ya. Nah ternyata keinginan seperti itu menjadi motivasi yang sangat berguna bagi saya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada saya. Artinya kalau kita sudah bercita-cita untuk menjadi sesuatu, kita harus menjadi sesuatu pada saat itu. Jadi dari tingkah pola pekerjaan, keaktifan dalam bekerja, kesungguhan dalam bekerja itu termotivasi dengan adanya semangat untuk menjadi orang nomor 1. Nah sehingga ini berpengaruh kepada kinerja kita. Itu yang pertama. Kemudian sepemahaman saya, sepengalaman saya, kita jangan sayang dengan tenaga, jangan sayang dengan pekerjaan. Kalau ada orang membutuhkan pekerjaan, bila perlu kita menawarkan diri. Nah, karena hal tersebut adalah merupakan suatu poin bagi kita di mata pimpinan. Kita harus bekerja ikhlas. Kalau zaman sekarang bekerja ikhlas, bekerja tuntas. Nah, segala sesuatunya itu biar serahkan kepada pimpinan untuk menilainya. Nah, sehingga dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, saya bekerja untuk melaksanakan penyuluhan hukum, dari membuat surat, kemudian mengantarkan surat, kemudian ikut melaksanakan penyuluhan hukum. Itu sampai dengan di tahun 1999. Akhirnya saya diberikan kesempatan pertama sebagai wakil sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung. Waktu itu kan masih nyatu dalam satu atap itu. Oh gitu Pak ya, sama pengadilan Pak ya, dalam satu atap Departemen Kehakiman Pak ya. Oh, jadi kita dulu masih satu atap dengan pengadilan dengan ramai. Jadi kita bisa dari kantor wilayah bisa pindah ke pengadilan, dari lapas rutan bisa juga pindah ke pengadilan, sebaliknya dari pengadilan bisa ke kanwil, bisa ke rutan. Itu memang
satu departemen kehakiman waktu itu. Nah, akhirnya saya bertugas di departemen di Pengadilan Negeri Kayu Agung itu lebih kurang 9 bulan. Setelah itu saya kembali lagi ke kantor wilayah. Di kantor wilayah itu kembali ke seksi pelayanan jasa hukum, ngurusi mengenai masalah pendaftaran fidusia, kewarganegaraan, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan administrasi hukum umum. Kemudian di tahun 2020 kalau nggak salah waktu itu, bukan 2020, 2004 saya diangkat menjadi kepala seksi pelayanan hukum umum. Agustus saya dilantik, kemudian Oktober saya dilantik, Desember saya dilantik jadi Kabid Hukum. Kabid Hukum di Kanwil Palembang. Di Kanwil Palembang. Jadi satu penghargaan bagi saya dalam kurun waktu 2 bulan saya menduduki jabatan Eselon 4, kemudian 2 bulan dari situ langsung saya dilantik jadi Eselon 3 Kabid Hukum. 2 bulan Pak, dari Eselon 4 ke Eselon 3 cuma 2 bulan. 2 bulan. Luar biasa. Kemudian Kabid Hukum selama 5 tahun melakukan harmonisasi raperda pemerintah daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Setelah itu karena saya sering pulang malam, saya ditawari sama Pak Kakanwil untuk dimutasi di internal Pak Garutan. Siap. Pengalaman itu. Karena sering pulang malam, dinilai oleh Pak Kakanwil ini cocok jadi kabak umum. Tapi pulang malam tetap pulang ke rumah Pak ya? Pulang ke rumah. Pulang malam baru pulang lagi. Pulang ke rumah. Karena pada saat itu saya memanfaatkan internet di kantor untuk melakukan harmonisasi, mengecek hasil dari harmonisasi perda yang dibuat oleh teman-teman. Nah, singkat cerita saya dimutasi jadi kabak umum. Setelah itu saya dipercaya jadi kepala divisi administrasi Aceh di tahun Aceh. 2012 Juni 2012. Dari Palembang jadi pindah ke Aceh Pak. Aceh. Pindah ke Aceh. Nah, 2 tahun 1 bulan di Aceh jadi Kadipmin di Bengkulu. Oh, di Bengkulu Pak ya? Bengkulu. Jadi pernah di Aceh, terus ke Bengkulu Pak? Iya. Di Bengkulu Kadipminnya 2014 sampai 2016 selama 2 tahun 3 bulan. Kemudian saya dimutasi jadi Kadipmin Riau. Di Riau itu yang lama 4 tahun. 4 tahun di Riau ya? Ya. 4 tahun, kemudian saya dipromosikan oleh pimpinan menjadi salah satu direktur di Direktorat Jenderal HAM selama 1 tahun 3 bulan. Selama COVID itu saya berhasil membangun Pustaka HAM Digital Indonesia yang di-launching di tanggal 8 Desember tahun 2021 bersamaan dengan peringatan Hari HAM Sedunia. Dan alhamdulillah syukur di tanggal 4 Maret saya tanpa saya duga, tanpa saya nyana, tanpa saya usahakan, rupanya pimpinan memberikan penilaian tersendiri, dipercayalah saya menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dan kembali lagi ke Bengkulu. Kembali luar biasa saudara-saudara sekalian, sangat panjang perjalanan pengalaman dari Bapak Ervan Kakanwil ke Bengkulu ini. Dari beliau di kantor wilayah Palembang masuk ke Aceh Pak ya, Aceh ke Bengkulu, ke Riau, sampai dengan saat ini kembali ke Bengkulu Pak ya. Pada saat di Aceh gimana Pak pengalamannya Pak? Di Aceh itu memang orang yang baru ditempatkan di Aceh karena memang dulu ada konflik di sana. Konflik Pak. Ya. Ada kekhawatiran itu manusiawi sifatnya. Seperti saya pertama kali dapat SK tugas di Aceh itu pikiran sudah yang tidak yang aneh-aneh saja. Tapi karena memang itu tugas, kita harus tetap menjalankan. Dan alhamdulillah syukur begitu masuk di Aceh, apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Aceh itu orangnya kekeluargaan, agamis, dan baik sekali. Terutama yang sangat berkesan di saya itu makanannya Pak. Makanannya Pak? Nasi gurih. Nasi gurih. Ada roti cane juga Pak? Roti cane ada. Kopi sangar. Kopi sangar ya. Biasa. Jadi sedikit satu kata yang dapat saya ambil dari apa yang Bapak ceritakan tadi, loyalitas Pak ya. Loyalitas. Begitu kita kerja
ikhlas, kita kerja tidak berhitung waktu tadi Pak ya. Apa yang menjadi pekerjaan kita laksanakan dengan baik. Niscaya nanti insya Allah pimpinan akan mempunyai penilaian sendiri Pak ya. Betul sekali. Sobat Rubero sekalian, luar biasa Pak Kakanwil, loyalitas yang harus dijaga, loyalitas terhadap organisasi dan loyalitas terhadap pimpinan. Insya Allah dengan kita bekerja dengan baik, ikhlas, pimpinan akan mempunyai penilaian tersendiri Pak ya. Betul sekali. Sampai dengan saat ini Pak Kakanwil jadi Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bengkulu. Jadi tadi Pak sudah bertugas di Bengkulu sebagai Kadifmin dan kembali lagi saat ini di Bengkulu sebagai seorang Kepala Kantor Wilayah. Ada pengalaman apa Pak di Bengkulu sendiri dengan 2 jabatan yang Bapak emban saat ini Pak? Pengalaman pertama sebagai Kepala Divisi Administrasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi selaku selaku fasilitatif administratif. Ya, di Bengkulu ini memang terkait dengan masalah-masalah administrasi itu selama ini memang agak sedikit kurang ya, disiplin, kemudian termasuk fasilitas kantor dan lain sebagainya. Tetapi dengan keterbatasan yang ada, kita tidak menyurutkan semangat kita tetap berkinerja dengan baik, sehingga apapun pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada kita dapat laksanakan dengan baik. Jadi bekerja itu intinya bukan tergantung kepada fasilitas. Fasilitas itu memang salah satu yang menunjang pekerjaan, tetapi bukan berarti kalau fasilitas tidak ada kita tidak bisa berkinerja. Itu salah besar. Kalau saya menganggap itu salah besar. Fasilitas yang ada itu memang sebagai penunjang, tetapi ini tidak menyurutkan kita untuk berbuat maksimal. Nah, contohnya pada saat saya sebagai Kepala Divisi Administrasi dengan keterbatasan kantor yang ada seadanya, kemudian anggaran yang seadanya, kita juga masih bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai divisi fasilitatif dengan baik dan benar. Di zaman saya memang belum ada penerimaan CPNS, kemudian sarana dan prasarana masih terbatas, tetapi kita berapa kali mengajukan permohonan usul terkait dengan penambahan anggaran dan lain sebagainya, dan alhamdulillah syukur anggaran yang kita pernah usulkan tersebut itu keluar pada saat saya tidak berada lagi di kantor wilayah. Walaupun usul di zaman saya diberikan, tetapi keluarnya setelah saya tidak ada di sini, saya masih sangat bersyukur. Jadi artinya apa yang pernah kita lakukan itu pada akhirnya juga akan turun, dan ternyata kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sampai saat ini sudah luar biasa gedungnya, bagus. Kemudian di zaman saya selaku Kepala Divisi Administrasi itu berlangsung pembangunan lapas kelas 2A Bengkulu. Di Bentiring. Yang di Bentiring Pak ya? Di Bentiring. Di Bentiring itu memang kalau melihat sekarang itu sudah bagus, tetapi pada saat zaman saya dulu memasukkan material dan lain sebagainya itu harus melewati tanah orang lain, sehingga pada saat itu kita lakukan nego dengan masyarakat, sehingga ada jalan keluar yang sekarang keluar masuk lapas Bentiring itu bisa terrealisasi. Dan bahkan pada saat itu bangunan lapas Bentiring kita belum selesai, itu masyarakat yang ada di sekitar situ, terutama developer sudah memanfaatkan peluang, karena biasanya di mana UPT kita dibangun, di situ akan jadi ramai. Nah, sehingga sekarang ini kan sudah kiri kanannya sudah perumahan semua. Betul. Ya. Jadi sesuatu hal yang menjadi kekurangan tidak menjadi alasan. Tidak menjadi alasan kita untuk berkinerja. Tetap bekerja, berkarya, berinovasi, Pak. Jadi tetap harus semangat, Pak ya. Tetap harus semangat untuk berbuat yang terbaik untuk organisasi, Pak ya. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Pengalaman Bapak Irfan selaku Kakanwil di Bengkulu dan pada saat beliau menjabat seorang kadif administrasi di Bengkulu. Pak Kakanwil, mohon izin, kalau kita berbicara tugas dan fungsi itu kan tidak lepas dari peranan-peranan dari beberapa pihak, Pak ya. Bagaimana Bapak menilai kerjasama, sinergitas, Pak? Sinergitas dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, terima kasih Pak Karutan. Pertama kali saya bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sebagai Kepala Kantor Wilayah. Yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan SOAN,
sowan ke pemerintah daerah, provinsi, kemudian Forkompindanya ke ke gubernur, ke Kapolda, ke Kajari, ke Danrem, kemudian Kajati, Pak. Kajati, kemudian kepada instansi vertikal lainnya. Itu tidak lain, yang pertama tentunya memperkenalkan diri sebagai orang baru. Kita mohon kiranya diterima di Bengkulu, dan lebih dari itu mohon kiranya dapat membangun jalinan silaturahmi kerjasama lintas kementerian dan lembaga, sehingga tugas-tugas pokok dan fungsi daripada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dapat terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah itu terbukti dengan pemerintah provinsi, dengan Pak Gubernur itu hubungannya sangat baik sekali. Kalau ada hal-hal yang kita perlukan sebagai insan pengayoman, ada tamu, ada dan lain sebagainya, kita tinggal berkomunikasi melalui telepon, melalui WhatsApp, kemudian surat menyusul, dan itu mendapat respon langsung dari Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur sudah menyampaikan kepada saya pada saat saya silaturahim pertama, Pak Kanwil, kita buat di Bengkulu ini ya jangan terlalu formal, kalau ada hal-hal yang sifatnya penting tinggal komunikasikan saja, surat nanti menyusul urusan itu nanti administrasi. Jadi memang baik sekali hubungan kerjasama kita juga dengan kepolisian, sering sowan, sering kalau ada acara-acara kita duduk bareng ngobrol-ngobrol secara non formal terkait dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan kementerian kita. Itu bagus sekali hubungannya. Begitu juga dengan Kejaksaan Tinggi, dengan kepolisian, dengan instansi vertikal lainnya. Jadi memang kunci dari suatu keberhasilan itu adalah komunikasi, Pak ya. Karena dengan komunikasi yang baik maka semua akan berjalan baik juga, Pak ya. Betul sekali. Jadi memang pemerintah daerah sangat mensupport, Pak ya. Sangat mensupport kita Kementerian Hukum dan HAM untuk berbuat atau melakukan sesuatu hal yang baik untuk melayani masyarakat, Pak ya. Untuk melayani masyarakat. Pak Kanwil, kalau Bapak melihat secara spesifik rutan, Pak, rutan Bengkulu, sejauh apa, Pak, kontribusi rutan Bengkulu, peran serta rutan Bengkulu dalam kemajuan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kanwil Bengkulu, Pak? Saya pertama kali bertugas di Bengkulu tahun 2014 sebagai Kepala Divisi Administrasi. Waktu itu rutan Bengkulu pertama kali dibentuk satkernya. Itu kalau tidak salah kan rutannya Ibu Mariam. Rutannya ala kadarnya saja waktu itu pernah ditempati oleh Lapas Kelas 2 Bengkulu sebelum berpindah ke Malbro, ke Bentiring. Lapas Bentiring. Jadi memang secara fisik bangunan rutan pada saat itu kurang memadai, sehingga sekarang saya mendengar kabar suasana rutan Malbro ini sebelum saya kesini memang agak sedikit kurang nyaman dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah syukur setelah saya di sini dengan Pak Karutannya Pak Eja, banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, terutama tampilan depan, kemudian aroma yang mungkin barangkali kurang nyaman, banyak sekali inovasi. Bukan saya bicara karena Pak Karutannya sedang mewawancarai saya, bukan. Bukan jadi hostnya, bukan, Pak ya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan rutan Bengkulu ini terhadap kemajuan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Seperti kemarin itu ada peresmian Wasrik, peresmian ruang musik, kemudian barbershop, podcast, ada kantin, ada apa namanya, kantin atau koperasi, kantin ya. Kantin, Pak. Kantin. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk memajukan rutan Bengkulu menjadi lebih baik ke depan, dan ini berdampak positif di tingkat wilayah. Jadi kontribusi keberadaan rutan dengan berbagai macam inovasi yang sudah dilakukan ini menyumbangkan nilai positif bagi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, sehingga ini menjadi motivasi bagi UPT-UPT yang lain yang juga melakukan hal yang sama, sehingga
saya berharap di Rutan Bengkulu beserta jajaran pemasyarakatan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu sama-sama berinovasi, sama-sama berlomba untuk melakukan perubahan-perubahan kepada yang lebih baik lagi. Banyak sekali setiap saya berkunjung ke UPT-UPT di Lapas Bentiring, kemudian di Lapas Perempuan, di Arga Makmur, di mana, di Curup, di mana, itu banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, dan ini semuanya menyumbangkan nilai positif bagi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Satu hal yang mungkin barangkali sangat membanggakan saya selama saya memimpin kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, keadaan jajaran pemasyarakatan, baik rutan, lapas perempuan, lapas anak, lapas dewasa, kemudian Curup, Arga Makmur, sampai ke rutan mana, itu senantiasa dalam keadaan aman dan terkendali. Alhamdulillah. Itu yang sangat penting bagi saya selaku kepala kantor wilayah, karena memang keadaan rutan lapas ini sewaktu-waktu kalau kita tidak bisa memanajernya sedemikian rupa, ini bisa meledak. Makanya di awal saya bilang, berikanlah pelayanan kepada warga binaan dan tahanan itu dengan menggunakan hati. Dengan menggunakan hati, insya Allah orang yang tadinya punya niat yang tidak bagus, dengan adanya pelayanan kita yang baik, dengan menggunakan hati, mereka yang berhadapan dengan hukum ini kan manusia juga, mereka punya hati. Sehingga dengan kita menggunakan hati, mereka punya hati, akhirnya hati sama hati ini menyambung, sehingga kalau ada niatan-niatan yang tidak bagus, mereka saling bisa mengingatkan supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga bisa kita lihat sekarang jajaran kantor wilayah Kementerian, jajaran pemasyarakatan kantor wilayah Bengkulu itu alhamdulillah sampai sekarang dalam keadaan aman dan terkendali. Alhamdulillah Pak ya. Jadi sampai dengan saat ini tidak ada gangguan keamanan Kamtib yang sifatnya prinsip Pak ya. Semuanya bisa teratasi dengan baik. Dan juga apa yang jadi inovasi, apa yang kami kerjakan itu tidak lepas dari bimbingan Bapak selaku kepala kantor wilayah Bapak. Bimbingan Pak Kakanwil, sehingga kami dapat bekerja dengan baik, dapat bekerja maksimal untuk memberikan sesuatu hal yang baik pula untuk Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya Pak. Jadi kalau terakhir Pak, kita berbicara harapan Bapak. Harapan Bapak secara global, secara keseluruhan untuk Kementerian Hukum dan HAM ini seperti apa Pak? Harapan ke depannya Pak? Harapan ke depan sebagaimana resolusi Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2003, bekerja cepat, bekerja tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga semua kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita lakukan di tahun 2022 ke depan supaya lebih bisa ditingkatkan lagi, tentunya kerja tepat, kerja cepat, dan hasilnya akuntabel. Artinya kegiatan-kegiatan kita khususnya di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu ini ke depan harus lebih baik lagi dari tahun 2022. Amin, insya Allah Pak ya. Jadi kita harus berbuat yang lebih baik lagi seperti depannya Pak. Sobat Rubero sekalian, jadi kita ingat pesan Bapak Kakanwil yang harus dapat kita laksanakan, bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati, mohon izin Pak kalau bisa kita tambahin, bekerja dengan hati tanpa diskriminasi Pak dan tidak tebang pilih Pak Sehingga semua warga binaan, tahanan di rumah tahanan negara kelas 2 Bengkulu, bahkan di lapas-lapas lain Pak yang lingkup wilayah Bengkulu itu dapat terlayani dengan baik, dapat kita melayani masyarakat pula dengan baik, sehingga timbul pelayanan yang prima Pak sesuai dengan arahan pimpinan dan harapan dari pimpinan kita semua dapat kita laksanakan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, Sobat Rubero, itulah wawancara kami kepada Bapak Kakanwil Hukum dan HAM Bengkulu di podcast Rubero. Di podcast Rubero pada siang hari ini, Bapak terima kasih Bapak atas perkenan waktunya Bapak sudah hadir di podcast Rubero ini. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga Bapak selalu dapat menjalankan tugas dan dapat membimbing kami sehingga kami dapat bekerja dengan maksimal Bapak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.